Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai data. Kata data sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah sesuatu yang diberikan. Kata data ini merupakan bentuk jamak dari datum. Jadi datum itu tunggal, data itu jamak. Dalam penggunaan sehari-hari, data biasanya diartikan sebagai suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Jadi, data itu bisa diartikan sebagai suatu informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dapat berupa angka, kata-kata, atau dalam bentuk lisan dan tulisan lainnya. Data yang baik itu data yang seperti apa sih? Jadi, ada 4 syarat sebuah data disebut sebagai data yang baik. Yang pertama adalah objektif, relevan, sesuai zaman, dan representatif. Suatu data disebut data yang objektif apabila data itu ditampilkan dan dilaporkan apa adanya. Selain itu, penyajian data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau relevan, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, dan variabel yang diteliti. Selain itu, data harus sesuai dengan zaman, karena data yang sudah ketinggalan zaman itu tidak dapat digunakan lagi, karena data tersebut tidak up-to-date atau tidak sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, data harus selalu up-to-date. Selain itu, data harus representatif, artinya data diperoleh dari sumber yang tepat dan memiliki kewenangan untuk memberikan atau mempublikasikan data tersebut. Menurut cara memperolehnya, data dibagi menjadi 3, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual, responden, maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan diri sendiri. Contohnya adalah data penelitian yang diperoleh dari survei dengan menggunakan suatu kuesioner. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Selain itu, ada yang namanya data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk memperoleh informasi atau keterangan dari objek yang diteliti. Biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan penelitian, BPS, jurnal, buku report, laporan tahunan, dan lain-lain. Contohnya adalah data penelitian mengenai pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari data yang dikumpulkan oleh BPS. Jadi kita sebagai tangan kedua yang memperoleh data dari BPS yang merupakan badan yang mengumpulkan data tersebut. Selanjutnya adalah data tersier. Data tersier adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Biasanya data itu diperoleh dari pihak ketiga. Contohnya adalah suatu data penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dari BPS yang dikutip oleh buku atau media massa. Dan kita mendapatkan data tersebut dari media massa. Oleh karena itu, kita sebagai pihak ketiga, maka data tersebut disebut data tersier. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk klasifikasi atau kategori. Jadi data ini bukan merupakan data numerik. Data kualitatif biasanya diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalkan wawancara, analisis dokumen, atau diskusi terfokus atau focus group discussion ataupun observasi. Bentuk dari data kualitatif ini adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Contohnya adalah data jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, atau data produk yang rusak ataupun yang baik. Selain data kualitatif, ada yang namanya data kuantitatif. Data kuantitatif ini merupakan data yang berbentuk bilangan atau non-kategori. Data kuantitatif ini biasanya berbentuk numerik atau bilangan, yaitu berupa angka-angka atau data kualitatif yang telah diangkakan melalui proses scoring. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif ini dapat diolah dan
dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Contohnya adalah nilai siswa di suatu kelas, berat badan siswa, tinggi badan, dan lain-lain. Pada dasarnya, data kuantitatif bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang hanya berbentuk bilangan bulat. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, bukan mengukur. Contohnya adalah jumlah pasien dalam antrian 0, 1, 2, atau tanggal dalam kalender 1, 2, 3. Selain itu, contohnya bisa juga jumlah SMP di DIY sebanyak 45, atau jumlah siswa laki-laki di MI sebanyak 130 orang. Itu juga termasuk data diskrit. Sedangkan data kontinu adalah data yang berbentuk deretan tidak terbatas atau dalam bentuk pecahan atau desimal. Jadi data kontinu ini biasanya diperoleh dari data hasil pengukuran. Contohnya adalah tinggi siswa SMP atau berat 20 butir telur. Itu merupakan data kontinu. Selanjutnya adalah skala pengukuran. Skala pengukuran sangat diperlukan dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kemampuan atau keahlian peneliti dalam membuat skala pengukuran itu sangat penting. Sebab ketepatan atau keakuratan hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh skala yang digunakan. Terdapat 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal adalah skala yang digunakan untuk membuat kategorisasi atau memberi nama saja untuk membedakan. Contohnya adalah jenis kelamin. Misalkan pria diberikan skor 1 dan wanita diberikan skor 2. Jadi skala ini hanya digunakan untuk membedakan tanpa menunjukkan tingkatan. Jadi skor 1 bukan berarti pria lebih baik dibandingkan wanita, tapi hanya untuk membedakan bahwa pria diberikan skor 1 dan wanita diberikan skor 2. Selanjutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang digunakan untuk membedakan serta sudah dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan. Setiap skala ordinal memiliki tingkatan tertentu yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau sebaliknya. Namun demikian, jarak atau rentang antar jenjang tidak harus sama. Misalkan tanggapan terhadap suatu peraturan. Di sini ada tingkatannya, skor 1 untuk sangat tidak setuju, skor 2 untuk tidak setuju, skor 3 untuk setuju, dan skor 4 untuk sangat setuju. Contoh lainnya adalah data tentang juara 1, 2, 3. Data ini menunjukkan bahwa juara 1 mempunyai tingkatan yang lebih daripada juara 2 dan juara 3, dan seterusnya. Selanjutnya adalah skala interval. Skala interval ini adalah skala yang digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti tetapi belum memiliki nilai nol yang mutlak. Skala interval ini mempunyai sifat kesamaan jarak atau memiliki rentang yang sama antara data yang diurutkan. Karena kesamaan jarak tersebut, data interval dapat dilakukan operasi matematika, penjumlahan, dan pengurangan. Akan tetapi, data interval ini tidak memiliki nilai nol absolut atau mutlak. Contohnya adalah temperatur udara. Hasil pengukuran temperatur menggunakan termometer dinyatakan dalam ukuran derajat. Rentang temperatur antara 0 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius itu mempunyai jarak yang sama dengan 1 derajat Celcius sampai dengan 2 derajat Celcius. Oleh karena itu berlaku operasi matematik penjumlahan dan pengurangan. Misalkan 100 derajat Celcius ditambah 100 derajat Celcius itu sama dengan 20 derajat Celcius. Akan tetapi tidak dapat dinyatakan bahwa benda yang bersuhu 10 derajat Celcius mempunyai ukuran panas separuh dari benda yang bersuhu 20 derajat Celcius. Selain itu, angka 0 atau 0 derajat Celcius di sini itu masih mempunyai nilai, jadi tidak bersifat mutlak 0.
Selain itu, contoh yang lain adalah kecerdasan intelektual yang dapat dinyatakan dengan IQ. Rentang IQ itu antara 100 sampai 110 itu mempunyai jarak yang sama dengan 110 sampai dengan 120. Akan tetapi tidak dapat dinyatakan bahwa orang yang mempunyai IQ 150 kecerdasannya itu 1,5 kali dari orang yang memiliki IQ 100. Skala pengukuran yang terakhir adalah skala rasio. Skala ini digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti, dan memiliki nilai nol yang mutlak. Data rasio memiliki jarak yang sama dan mempunyai nilai nol yang mutlak sehingga dapat diterapkan semua bentuk operasi matematik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh data rasio adalah panjang suatu benda yang diukur dan dinyatakan dalam ukuran meter. Benda yang panjangnya 1 meter secara nyata berbeda dengan benda yang panjangnya 2 meter. Benda yang panjangnya 2 meter merupakan 2 kali panjang benda yang 1 meter. Makna 0 meter di sini artinya tidak mempunyai panjang sama sekali. Oleh karena itu, jadi panjang merupakan skala rasio karena dapat membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak yang pasti, dan memiliki nilai nol yang mutlak. Untuk menentukan skala pengukuran dapat dilakukan langkah-langkah berikut ini. Jadi kita pertama melihat apakah data itu bisa diurutkan. Jika tidak, maka skala tersebut merupakan skala nominal. Selanjutnya, jika data tersebut dapat diurutkan, kita cari apakah jarak antara data tersebut sama. Jika tidak, maka itu disebut skala ordinal. Jika sama, kita teliti lagi apakah data tersebut bisa diurutkan. Jika tidak, itu merupakan data interval. Jika iya, maka merupakan data rasio. Perhatikan tabel di bawah ini. Pertama, kita cek terlebih dahulu apakah jenis kelamin itu dapat diurutkan. Jika tidak, maka data ini termasuk data nominal. Selanjutnya adalah suku. Suku juga tidak dapat diurutkan, maka dia termasuk data nominal. Selanjutnya adalah suhu tubuh. Seperti yang sudah saya jelaskan, suhu tubuh itu termasuk data interval, karena suhu tubuh itu tidak mempunyai angka nol mutlak, dapat diurutkan, dan mempunyai rentang yang sama. Selanjutnya adalah IQ. Sama dengan suhu tubuh, IQ ini tidak mempunyai angka nol mutlak, dapat diurutkan, dan menunjukkan suatu tingkatan. Maka ini termasuk data interval. Selanjutnya adalah ujian. Data ini dapat diurutkan dan mempunyai nilai nol mutlak. Maka data ini termasuk data rasio. Selanjutnya adalah peringkat. Peringkat ini termasuk data ordinal, karena data ini dapat diurutkan atau memiliki tingkatan tertentu, akan tetapi jarak atau rentangnya tidak harus sama. Maka ini disebut data ordinal. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa adanya data, sebuah penelitian tidak akan dapat terselesaikan atau penelitian tidak dapat dilanjutkan. Secara garis besar, sebenarnya ada dua metode pengumpulan data. Yang pertama adalah pengumpulan data secara keseluruhan atau sering disebut metode sensus atau metode populasi. Dan yang kedua adalah pengumpulan data berdasarkan sampel atau disebut dengan metode sampel. Pengumpulan data ini berkaitan dengan bagaimana metode atau cara bagaimana data dapat terkumpul, diperoleh dari mana data tersebut, siapa sumbernya, dan bagaimana cara mendapatkan atau alat yang digunakan. Terdapat beberapa cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah melalui tes. Tes merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, atau bakat yang dimiliki suatu individu atau kelompok. Selanjutnya adalah kuesioner atau angket. Angket adalah sejumlah daftar pertanyaan atau pernyataan yang sudah disediakan jawabannya untuk dipilih. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden.
Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner terperinci sedemikian rupa dan lengkap. Biasanya sebuah kuesioner sudah menyediakan pilihan jawaban yang harus dipilih oleh responden. Angket atau kuesioner semacam ini disebut dengan angket atau kuesioner tertutup. Namun, ada pula angket atau kuesioner yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab secara bebas. Angket atau kuesioner semacam ini biasanya disebut kuesioner atau angket terbuka. Jika angket atau kuesioner menyediakan jawaban pertanyaan dan juga kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan responden, maka angket atau kuesioner semacam ini disebut dengan angket semi terbuka. Penyebaran kuesioner dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah penyerahan kuesioner secara langsung terhadap responden yang telah ditentukan melalui surat, melalui email, dan lain-lain. Yang penting adalah bagaimana data yang diperoleh melalui angket tersebut dapat terdistribusi kepada responden, kemudian responden bersedia mengisi kuesioner yang telah disiapkan dan mengumpulkan atau mengembalikannya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun angket. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang sederhana dan dapat mudah dipahami oleh responden. Kedua adalah gunakan kalimat yang pendek serta mudah dipahami. Ketiga, jangan terlampau cepat menganggap bahwa responden telah memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang masalah penelitian yang telah diteliti. Yang keempat adalah menjaga kerahasiaan responden. Selanjutnya, bila ingin menanyakan suatu perasaan atau tanggapan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, tanyakan terlebih dahulu hal-hal yang menyenangkan. Selanjutnya, pertimbangkan pertanyaan bersifat langsung atau tidak langsung. Lalu, tentukan pertanyaan terbuka atau tertutup. Masukkan hanya satu buah pikiran dalam setiap pertanyaan. Terakhir, rumusan pertanyaan jangan sampai memalukan responden. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara atau interviewer untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka atau tanya jawab langsung antara pengumpul data dan peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Terdapat dua jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data di mana seseorang peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin didapat atau digali dari informan. Pada wawancara terstruktur ini, daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu, voice recorder, kamera, dan lain-lain untuk membantu kelancaran wawancara. Selain itu, terdapat wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini bersifat bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, tetapi hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari informan atau responden. Selanjutnya adalah observasi. Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dengan kata lain, observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Pengamat disebut observer dan yang diamati disebut observed. Observasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu observasi berpartisipasi, observasi yang secara terang-terangan atau tersamar, dan yang terakhir adalah observasi secara tak terstruktur. Dalam observasi partisipasif, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sementara dalam observasi tersamar, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Tetapi, dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi. Hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Dan yang terakhir adalah observasi tak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.
Misalkan peneliti akan melakukan penelitian pada suatu suku terasing yang belum dikenalnya, maka peneliti akan melakukan observasi secara tidak terstruktur. Yang terakhir adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan keterangan yang tertulis. Dokumentasi dapat menjadi sumber data atau informasi penting dalam proses pengumpulan data kualitatif. Dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek tersebut, dapat menginformasikan tentang kejadian-kejadian di masa lampau. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.